Oke, hari ini aku masih baca buku. Ehe. Sebenarnya aku sudah baca yang ini. Aduh, terbalik. Ini baca yang buku ini Mindset. Sudah halaman sekian gitu. Dan sudah ada beberapa hal yang kutandai di sini kayak gini, aku lipat. Nah, jadi hari ini aku mau menyelesaikan ini dulu lah ya. Aduh. Oke. Ini masih ada ini. Cucu. Nah, ini dia aku lipat. Kayaknya belum sedikit lagi gitu. Enggak sih, masih banyak. Oke lah, tunggulah ya. Oke, sedikit lagi. Oke, aku bacakan ya. Bertahan pada suatu hayalan bisa saja lebih mudah bagi anak ketimbang menghadapi kenyataan, dan kita harus menghormatinya. Semakin kita berusaha menguraikan perasaan kita dan perasaan anak ke dalam kata-kata terhadap perasaannya kepada kita, butuh bertahun-tahun untuk mempelajarinya. Kadang dusta hayalan mereka berbentuk penghiburan diri. Sebagaimana perilaku menyimpang lainnya, kita harus berusaha memahami perasaan yang melatarinya, alih-alih mengutuk anak jika mereka tidak sanggup menerima kenyataan. Seperti putri saya yang tidak bisa menerima kematian bibi saya, ia akan memecah menjadi ikan mas atau yang semacamnya. Terus katanya gini, akan lebih baik jika kita tidak bereaksi berlebihan terhadap perbuatan dan pengakuan anak. Ini kalau nggak salah subbabnya tentang kebohongan gitulah. Dengan begitu, Anda membuat jalur komunikasi tetap terbuka. Barangkali saya cenderung bereaksi berlebihan karena terlalu khawatir ya. Saya melenceng terlalu jauh dari batasan ideal sehingga Flo, maksudnya putrinya si penulis, menganggap saya belum siap untuk mendengar cerita ini hingga bertahun-tahun kemudian. Ketika menjadi orang tua dari seorang remaja, ingatlah ketika Anda sendiri masih remaja. Ketegangan akibat batasan yang diputuskan orang tua untuk menutup kekhawatirannya menjadi kenyataan. Para remaja merasa perlu menyembunyikan beberapa hal, seperti kisah putri saya yang relatif tidak berbahaya. Para remaja butuh privasi untuk mengembangkan identitasnya. Mereka juga mungkin berbohong atau menutupi sesuatu untuk menciptakan ruang bagi dirinya sendiri. Ini bukan berarti mereka mengarah ke sesuatu yang sangat buruk, melainkan mereka mungkin ingin menyimpannya sendiri atau bersama teman-temannya karena mereka membentuk kelompok sendiri, memisahkan diri dari keluarga dan orang tua. Hal yang perlu Anda lakukan adalah menjaga jalur komunikasi tetap terbuka sejak anak masih bayi hingga dewasa. Anak perlu merasa ia bisa menceritakan hal apapun yang sebenarnya, bahwa semua perasaannya akan diterima, bahkan jika penting, perasaan dan sikap yang Anda anggap tidak sesuai. Jika Anda bukan orang yang aman untuk diajak bicara, kepada siapa lagi mereka harus datang? Misalnya ketika mereka dibully di sekolah atau merasa takut dengan gelagat seksual instruktur judonya. Anda perlu menampung perasaan anak dan tidak bereaksi berlebihan terhadap apa yang mereka tunjukkan atau katakan. Caranya dengan tidak menghakimi dan mengajak mereka berembuk untuk mencapai solusi, alih-alih langsung menceramahi mereka. Kita sudah hidup lebih lama dari mereka, sehingga kadang ketika mereka menyampaikan sesuatu, kita tergoda untuk menyampaikan apa yang harus mereka lakukan. Anakku memang masih kecil, tapi entah kenapa di pikiran kayak, bentar lagi anakku belajar naik sepeda motor, bentar lagi anakku bakal kerja kelompok sama teman-temannya, bentar lagi anakku bakal udah bertingkah kemana-mana, sumpah serius. Kayak memang masih SD lah gitu, cuman pikiranku udah kemana-mana. Dan aku ketika membacakan kayak gini rasanya kayak, wih, sanggup nggak aku ya mendengarkan mungkin imajinasi anakku atau cerita-cerita mengenai pemikiran dia gitu, yang mana nanti ketika dia bertambah umur dia bakal makin banyak berteman kan, makin banyak yang dia lihat, makin banyak yang ingin dia lakukan gitu loh. Ada keinginan besar yang mungkin dia akan dia lakukan gitu. Aduh, Tuhan, aduh. Tapi nggak apalah, jalani aja dulu ya kan. Berantakan rambutku sumpah. Iya, oke. Jadi satu hal ku sadari setelah membaca ini, kayak berarti orang tua yang punya banyak anak itu kayak, dan mereka ingin punya banyak anak, rasanya kayak memang orang tuh berani, mungkin ya berani kali loh orang itu untuk menambah anak sedemikian rupa banyaknya, sehingga mereka mungkin sudah mengantisipasi atau seperti apa tentang anak-anaknya, nggak tahu lah aku. Pokoknya ya berusaha lah Wak, ya kan. Bukan mau menggurui orang lain atau gimana, bukan mau ngurus orang lain, cuman kayaknya cukup 3 lah anakku, betul 3 atau paling 4, paling banyak itu 4. Itu pun kalau kembar sekali melahirkan. Kalau enggak kayaknya tambah 2 lagi lah kayaknya ya, 2. Ini yang sulung kan agak besar, gede gitu kan, udah nggak menyusui, nggak segala macam. Kalau pikiranku seperti itu, cuman ya nggak tahu rezekinya gimana ya. Oke, ya rezeki nggak, maksudku, ayo udahlah, dah.